Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini Aprilia Lidamana dengan NPM 419221000113. Untuk tugas ini saya akan mempresentasikan materi dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan yang telah saya ringkas mengenai mata kuliah manajemen mutu. Langsung saja yang pertama, rencana mutu kontrak, di mana rencana mutu kontrak atau RMK adalah dokumen yang berisi rencana pelaksanaan pembangunan suatu proyek dan sistem manajemen mutu yang disusun oleh penyedia barang atau jasa. RMK dibuat untuk menjamin mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. RMK juga biasanya mencakup struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, jadwal, persyaratan teknis, dan sertifikasi. Lanjut ke selanjutnya, yaitu maksud dari penyusunan rencana mutu kontrak atau RMK. Jadi maksudnya itu untuk mempermudah pedoman pelaksanaan pekerjaan dalam pengendalian proyek pekerjaan, baik bagi penentu kebijakan maupun pelaksana, serta dapat diketahui secara dini jika terjadi penyimpangan melalui inspeksi atau pengecekan mutu pekerjaan. Dalam penyusunan rencana mutu kontrak atau RMK ini digunakan beberapa referensi, antara lain yaitu kita pertama rencana kerangka acuan kerja atau KAK, terus yang kedua dokumen-dokumen yang telah disediakan, ketiga daftar peralatan yang akan digunakan dan yang akan dipasang, yang keempat jadwal pelaksanaan, yang kelima standar prosedur atau SP, standar desain atau SD, dan inspeksi dan tes atau IT. Selanjutnya itu struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya uraian tugas setiap pejabat pelaksana pekerjaan, dan lain-lain. Kita lanjut ke rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK. RMPK atau rencana mutu pekerjaan konstruksi adalah dokumen perencana yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi. RMPK merupakan bagian dari dokumen kontrak dan memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, pengendalian pemasok dan subpenyedia jasa. Selanjutnya ke perbedaan rencana mutu kontrak RMK dan rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK adalah di mana RMK adalah dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu tahapan dan hasil kegiatan yang akan dipersyaratkan dalam pekerjaan. RMK juga merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau SMM. Sedangkan RMPK adalah dokumen yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan dan pengendalian mutu. RMPK merupakan dokumen telaah keselamatan konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. RMK juga merupakan acuan pelaksanaan proyek. Lanjut ke sekarang, quality assurance QA dan quality control QC dalam konstruksi. Nah, dalam dunia proyek ini, kontrol kualitas atau quality control dan jaminan kualitas atau quality assurance adalah dua konsep yang sangat penting. Yang pertama saya bahas quality control, di mana quality control atau QC adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. QC juga berfokus pada inspeksi, pengujian, dan pemantauan kegiatan operasional dalam proyek. Tujuan utama QC ini adalah mendeteksi dan mengatasi kegagalan atau ketidaksesuaian dalam produk atau layanan yang dihasilkan. Sekarang beberapa karakteristik QC yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan kualitas. QA melibatkan perencanaan yang matang terkait kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Ini termasuk penetapan standar kualitas, identifikasi risiko kualitas, dan juga pengembangan strategi untuk memastikan bahwa kualitas dipertahankan secara konsisten. Audit dan pemantauan. QA melibatkan audit yang teratur terhadap proses dan kegiatan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah kualitas dan mencegah sebelum terjadi. Saya lanjut ke perbedaan utama antara QC dan QA. Untuk yang pertama itu adalah fokus. QC berfokus pada identifikasi dan perbaikan kegagalan atau ketidaksesuaian produk atau layanan yang dihasilkan. Sementara QA itu berfokus pada pencegahan masalah kualitas melalui perencanaan, audit, dan pemantauan. Untuk waktu pelaksanaan, QC ini dilakukan setelah
produk atau layanan selesai diproduksi. Nah, sementara QA itu terintegrasi dalam seluruh siklus proyek, dimulai dari perencanaan hingga sampai ke penyelesaian. Untuk tujuan itu, QC bertujuan untuk memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan QA itu bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Untuk cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi, itu perusahaan dapat mengadopsi berbagai strategi dan praktik terbaik untuk meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Beberapa langkah yang paling efektif yaitu meliputi beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu menentukan tujuan kualitas. Nah, yang kedua itu daftar tugas yang baik. Selanjutnya fokus pada alur kerja berkualitas, mengidentifikasi tanggung jawab, menilai risiko secara berkala, standarisasi proses di semua tingkatan, mendokumentasikan dan melacak aktivitas kontrol kualitas, melatih dan mendidik staf, dan yang terakhir yaitu gunakan teknologi untuk memperlancar proses. Saya lanjut ke slide berikutnya, di mana kapan menggunakan jaminan kualitas. Nah, kita itu menggunakan yang pertama perencanaan proyek, yang kedua sepanjang siklus hidup proyek, yang ketiga sebelum tahap kritis, dan yang keempat untuk proyek berisiko tinggi. Selanjutnya, kualitas assurance itu diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut, di mana memiliki beberapa poin. Yang pertama, sebagai proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Yang kedua, sebagai proses mengawal strategi pencapaian kualitas supaya berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan, supaya memenuhi persyaratan pengujian dan evaluasi serta memenuhi metode pelaksanaan yang baik dengan urutan kerja yang benar dan juga kelengkapan material, alat dan sumber daya manusia yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Poin berikutnya yaitu sebagai proses mengevaluasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dalam batas toleransi yang dapat diterima. Untuk poin terakhir yaitu sebagai proses identifikasi dan pencegahan atau antisipasi masalah yang timbul dari kondisi lokasi kerja, material dan alat dan sumber daya manusia yang serta melakukan evaluasi dan antisipasi problem dengan mengacu pada strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Saya lanjut ke slide berikutnya yaitu kontrol kualitas QC penting dalam proyek konstruksi karena beberapa alasan, diantaranya itu memastikan keselamatan, selanjutnya meningkatkan kepuasan pelanggan, pengendalian biaya, terus kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan terakhir keunggulan kompetitif. Nah, kontrol kualitas ini berfokus pada aspek-aspek seperti memiliki beberapa aspek ya, dimana yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan, yang kedua penggunaan bahan dan produk yang tepat, yang ketiga eksekusi pekerjaan yang terampil, yang keempat pengiriman tepat waktu sesuai anggaran, dan yang terakhir yaitu kepuasan klien. Saya lanjut ke yang berikutnya yaitu kontrol kualitas pada proyek konstruksi merupakan usaha bersama yang melibatkan beberapa pihak. Nah, pihak-pihaknya itu diantaranya ada manajer proyek, tim kontrol kualitas, perencanaan dan insinyur, kontraktor dan subkontraktor, pemasok, dan juga yang terakhir klien dan pengguna akhir. Selanjutnya adalah material konstruksi inovatif dan pengaruhnya terhadap mutu. Nah, untuk pengantar tentang material konstruksi inovatif, itu material konstruksi inovatif merujuk pada bahan yang baru ditemukan, akan dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kualitas kerja, kinerja, dan keberlanjutan dalam proyek konstruksi. Nah, untuk material-material ini seringkali berfokus pada efisiensi, ketahanan, pengurangan dampak lingkungan, serta kemudahan aplikasi di lapangan. Dalam dunia konstruksi yang semakin menuntut dan keberlanjutan dan efisiensi, material konstruksi inovatif memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian mutu. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis material inovatif dan dalam konstruksi. Nah, yaitu ada beberapa diantaranya. Yang pertama itu beton self-healing, yang kedua beton ringan atau liquid concrete, yang ketiga beton transparan atau transparent concrete, yang keempat composite fiber concrete atau fiber reinforced concrete atau FRC, beton daur ulang atau recycle concrete, material bambu atau bambu structural material, dan juga yang terakhir material smart atau smart material. Untuk
Untuk selanjutnya yaitu pengaruh material inovatif terhadap mutu konstruksi, di mana material inovatif ini memiliki dampak besar terhadap mutu konstruksi, baik dari segi kualitas struktural maupun keberlanjutan bangunan. Beberapa pengaruh yang signifikan adalah yang pertama ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan, yang kedua efisiensi energi, yang ketiga pengurangan dampak lingkungan, dan yang terakhir pengurangan biaya pemeliharaan. Selanjutnya yaitu tantangan dan kendala penggunaan material inovatif. Meskipun material konstruksi inovatif menjanjikan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, di mana memiliki 3 poin, yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua standar dan regulasi, dan yang terakhir adalah kesadaran dan pengetahuan. Saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu value engineering. Sekarang kita masuk ke value engineering, di mana value engineering adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan cara menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas dan kendala atau kinerja. FE ini juga sering digunakan dalam industri konstruksi, mengatur manufaktur, dan desain untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang maksimal. Prinsip utama value engineering yaitu fokus pada fungsi, mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas, dan juga kolaborasi tim. Nah, dalam proses value engineering ini, FI biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu FI dalam proyek konstruksi biasanya dilakukan dalam 5 tahap. 5 tahap utama yang dikenal sebagai metode SAFE atau Associate of American Value Engineers, di mana 6 tahap ya, di mana 6 tahap itu yang pertama melibatkan tahap informasi, tahap analisis fungsi, tahap kreativitas, tahap evaluasi, tahap implementasi, dan yang terakhir yaitu tahap tinjauan ulang. Selanjutnya, manfaat value engineering yaitu efisiensi biaya, peningkatan inovasi, kualitas yang lebih baik, dan juga mengurangi risiko. Nah, dalam penerapannya terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas FI atau value engineering, antara lain yaitu kurangnya pemahaman tentang FI, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan waktu dan sumber daya, kurangnya data atau informasi yang memadai, kolaborasi yang tidak efektif, keterbatasan kreativitas, dan juga tantangan teknis. Saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu perbedaan penerapan value engineering FI dan tanpa penerapan FI dalam mutu proyek. Nah, value engineering atau FI bertujuan untuk mencapai nilai optimal suatu proyek dengan menjaga atau meningkatkan mutu, fungsi, dan efisiensi biaya. Nah, tanpa FI, proyek seringkali hanya berfokus pada penyelesaian berdasarkan penerapan desain awal, tanpa eksplorasi alternatif untuk perbaikan. Nah, berikut ini adalah perbedaan detail antara proyek yang menerapkan FI dan yang tidak, yaitu tahap rencana dan desain, biaya proyek, mutu dan fungsional, waktu pelaksana, dan keberlanjutan atau sustainability. Dalam dunia konstruksi, value engineering ini adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisien proyek tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam penerapan value engineering. Memiliki beberapa poin. Untuk yang pertama itu adalah pemahaman tujuan proyek, identifikasi fungsi utama dan tambahan, kolaborasi antar disiplin, analisis biaya dan kinerja, identifikasi risiko dan mitigasi, dokumentasi yang rinci, kepatuhan pada standar dan regulasi, pelibatan pemangku kepentingan, pengukuran dan evaluasi hasil, dan yang terakhir yaitu fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Saya masuk ke slide berikutnya, yaitu pelaksanaan value engineering dalam konstruksi di Indonesia. Nah, value engineering atau FI merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu proyek dengan mengoptimalkan fungsi, mengurangi biaya, dan mempertahankan atau meningkatkan kualitas. Nah, dalam industri konstruksi di Indonesia, FI ini mulai diterapkan secara lebih luas, terutama dalam proyek-proyek besar seperti infrastruktur, gedung komersial, dan juga fasilitas publik. Yaitu ada 3 poin, di mana poin yang pertama yaitu ada kenyataan penerapan FI di Indonesia, kendala dalam penerapan FI, dan juga yang terakhir rekomendasi untuk mengatasi masalah. Saya masuk ke slide berikutnya, yaitu hubungan antara QA,
KISI, dan juga FI dalam manajemen mutu konstruksi. Hubungan antara quality assurance, quality control, dan juga value engineering dalam manajemen mutu konstruksi sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai hubungan, tahapan, kendala, solusi, dan juga contoh aplikasinya, serta landasan teori yang mendasari. Untuk hubungan antara QA, QC, dan PE, yang pertama masuk ke QA dulu, yaitu Quality Assurance. Nah, QA ini adalah pendekatan sistematis yang berfokus pada perencanaan, pengawasan, dan proses untuk memastikan standar mutu yang telah ditetapkan terpenuhi. QA mencakup kebijakan, prosedur, dan juga audit mutu. Untuk quality control atau KISI ini lebih bersifat operasional dan teknis. Ini melibatkan inspeksi, pengujian, dan juga verifikasi hasil pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk yang terakhir ada value engineering atau FI. Nah, FI ini adalah metode yang bertujuan meningkatkan nilai proyek dengan mengoptimalkan fungsi dan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. FI juga sering digunakan untuk menemukan solusi alternatif yang lebih hemat untuk standar mutu. Saya lanjut ke tahapan implementasi. Nah, untuk QA, tahapannya itu ada perencanaan mutu seperti penerapan standar, kebijakan, dan prosedur mutu. Untuk penerapan sistem yaitu untuk seperti menyiapkan pelatihan, dokumen, dan juga komunikasi internal. Nah, terakhir untuk QA yaitu audit dan review seperti mengawasi pelaksanaan mutu di setiap tahap proyek. Sekarang kita masuk ke KISI atau Quality Control. Nah, untuk pengujian material itu memastikan material sesuai spesifikasi. Untuk inspeksi proses itu mengawasi pekerjaan di lapangan, misalnya pengucuran beton. Nah, yang ketiga, verifikasi hasil yaitu membandingkan hasil konstruksi dengan standar. Dan yang terakhir untuk KISI yaitu dokumentasi, melaporkan hasil inspeksi dan tindakan korektif. Untuk yang terakhir yaitu value engineering, di mana untuk informasi yaitu mengumpulkan data terkait proyek seperti spesifikasi, biaya, dan juga jadwal. Untuk analisis fungsi yaitu menentukan fungsi utama dan alternatif untuk peningkatan nilai. Untuk kreativitas, mengembangkan solusi alternatif. Sekarang untuk evaluasi yaitu memilih opsi terbaik dari segi biaya, mutu, dan juga waktu. Untuk implementasi yaitu menerapkan solusi alternatif yang disetujui. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut, yaitu bisa memastikan solusi berjalan sesuai rencana. Saya masuk ke kendala. Kendala pada QA yaitu kurangnya pemahaman pekerjaan terhadap sistem QA dan juga resistensi terhadap perubahan prosedur. Untuk kendala pada KISI yaitu keterbatasan alat inspeksi dan juga kurangnya dokumentasi atau pengawasan lapangan. Sekarang kendala pada FI yaitu ketidakseimbangan antara pengurangan biaya dan kualitas dan juga waktu yang terbatas untuk analisis yang mendalam. Untuk solusinya itu untuk QA ada pelatihan intensif kepada tim proyek dan juga komitmen manajemen untuk mendukung implementasi QA. Nah, untuk KISI itu menggunakan teknologi inspeksi modern seperti drone atau sensor dan juga menyediakan tim khusus untuk inspeksi di lapangan. Untuk solusi kepada VI yaitu melibatkan pakar multidisiplin dalam tim FI dan juga menyediakan waktu khusus dan jadwal proyek untuk analisis FI. Nah, sekarang ke pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu, di mana pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu mengacu pada rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa konstruksi tetap berfungsi dengan baik, memiliki unsur pakaian panjang, serta sesuai dengan standar yang mutu telah ditentukan. Hal ini juga melibatkan inspeksi rutin, perbaikan, dan juga tindakan pencegahan terhadap kerusakan. Nah, maksud pemeliharaan dan perawatan konstruksi yaitu bertujuan untuk memastikan keandalan struktur, memperpanjang umur bangunan, mengurangi risiko kegagalan konstruksi, dan juga menjaga keamanan serta keselamatan pengguna. Fokusnya itu mutu konstruksi termasuk estetika, stabilitas, keamanan, dan efisiensi energi. Selanjutnya ada langkah-langkah pemeliharaan dan perawatan. Ada beberapa poin. Untuk poin pertama adalah inspeksi rutin, pencatatan dan dokumentasi, penjadwalan pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitas, pemantauan pasca perbaikan, dan juga evaluasi dan penyesuaian. Untuk kendala yang mungkin terjadi dan solusinya yaitu inspeksi rutin,
pencatatan dan dokumentasi, penjadwalan pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitas, pemantauan pasca perbaikan, dan juga evaluasi dan penyesuaian. Untuk contoh penerapan, yaitu untuk bangunan tinggi ya adalah inspeksi dan pembersihan kaca, serta pengecekan sistem kelistrikan. Untuk jalan dan jembatan, yaitu seperti pelapisan ulang aspal, penggantian baut jembatan, atau pemeriksaan ketahanan struktur ya terhadap beban. Untuk contoh proyeknya, pertama saya ambil untuk di Indonesia yaitu contoh proyek MRT Jakarta pada tahun 2019, yaitu pemeliharaan sistem rel dan fasilitas pendukung seperti lift dan eskalator untuk memastikan kelancaran operasional. Untuk proyek jembatan yaitu Jembatan Suramadu, inspeksi rutin terhadap kabel jembatan untuk memastikan keamanannya. Sedangkan untuk yang di dunia, yaitu kita bisa ambil 2 poin. Poin yang pertama contohnya Menara Eiffel yang terletak di Prancis, pemeliharaan cat yang dilakukan setiap 7 tahun sekali untuk mencegah karat dan mencegah daya tarik visual. Itu teori preventive maintenance oleh Frederick Taylor tahun 1909. Nah, untuk poin kedua, Sydney Opera House di Australia, yaitu inspeksi dan perawatan akustik dilakukan untuk menjaga kualitas serta estetika. Nah, teorinya itu perawatan fasilitas oleh Facility of Australia. Selanjutnya teori yang melandasi, di mana yang pertama ada beberapa poin ya, tapi poin pertama itu adalah teori preventive maintenance oleh Frederick Taylor pada tahun 2009, menekankan pentingnya pencegahan sebelum kerusakan terjadi. Nah, yang kedua yaitu teori pemeliharaan preventif adalah pendekatan untuk mengurangi risiko kerusakan dengan melakukan tindakan pemeliharaan terjadwal sebelum kerusakan serius muncul. Nah, yang kedua yaitu Building Maintenance Theory of Seeley pada tahun 1087, yang dimana mengelompokkan pemeliharaan menjadi planned maintenance terencana dan juga unplanned maintenance tidak terencana. Nah, teorinya itu pemeliharaan bangunan mencangkup segala bentuk kegiatan yang memastikan bangunan tetap aman, nyaman, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Pemahaman yang baik mengenai pemeliharaan ini memastikan konstruksi tetap bernilai ekonomis dan fungsional sepanjang masa pakainya. Dalam pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipelajari untuk memastikan pengelolaan konstruksi. Sekarang saya masuk ke yang satu, peraturan dan standar yang berlaku. Pentingnya memahami standar nasional atau SNI, atau internasional ISO terkait konstruksi dan pemeliharaannya, seperti ISO 9001 manajemen mutu dan juga ISO 55000 manajemen aset, dan standar khusus industri. Contoh standar di Indonesia yaitu ada 2 ya, SNI 1726 tahun 2019 tentang bangunan tahan gempa, dan juga SNI 03204 tahun 1991 tentang cara pemeliharaan jalan raya. Yang kedua adalah teknologi dalam pemeliharaan, yaitu ada beberapa poin. Poin pertama, Building Information Modeling atau BIM digunakan untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan konstruksi secara digital. Nah, yang kedua adalah Internet of Things atau IoT, sensor yang dipasang pada konstruksi untuk memantau kondisi real time, misalnya sensor getaran pada jembatan. Yang terakhir adalah drones atau robotik, yaitu untuk inspeksi area sulit diakses seperti atap tinggi atau bagian bawah jembatan. Untuk selanjutnya masuk ke tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi. Nah, tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi ini dilakukan untuk menjaga mutu serta kondisi bangunan agar tetap layak digunakan sesuai fungsinya. Berikut ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, perencanaan pemeliharaan dan pengawasan, inspeksi awal, pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan dan dokumentasi, evaluasi dan tindak lanjut, dan juga yang terakhir adalah pelaporan. Saya masuk ke selanjutnya, yaitu mutu yang diharapkan dalam suatu proyek. Nah, di mana mutu dalam proyek konstruksi merujuk pada sejauh mana hasil proyek kita memenuhi persyaratan teknis, fungsional, estetika, dan operasional sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Mutu ini mencangkup aspek keamanan, efisiensi, dan daya tahan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna. Untuk pertama yaitu mutu yang diharapkan dalam proyek memiliki beberapa fungsi. Yang pertama teknis, yaitu struktur kokoh, tahan terhadap beban dan kondisi lingkungan seperti gempa, angin, dan hujan. Yang kedua fungsional,
Misalnya bangunan atau infrastruktur mampu menjalankan fungsi sebagaimana dirancang. Ketiga, estetika seperti kesesuaian dengan rancangan arsitektural termasuk keindahan dan detail. Nah, berikutnya itu ekonomi seperti efisiensi dalam penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas. Berikutnya ramah lingkungan yaitu mematuhi standar keberlanjutan seperti hemat energi dan minim limbah. Yang terakhir keamanan dan keselamatan yaitu memastikan keselamatan pekerja selalu stabil sampai pengguna setelah selesai. Selanjutnya langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek. Yang pertama perencanaan matang seperti menyusun desain teknis dan spesifikasi sesuai kebutuhan pengguna dan juga menggunakan tenaga ahli profesional dalam tahap perencanaan. Yang kedua, pemilihan material berkualitas seperti menggunakan bahan sesuai standar SNI, ISO, dan atau spesifikasi lainnya, dan juga melakukan pengujian material sebelum digunakan. Yang ketiga, manajemen proyek yang efektif, yaitu memastikan timeline anggaran dan pelaksanaan sesuai rencana dan juga menggunakan metodologi manajemen seperti Critical Path Method atau CPM atau Agile. Yang keempat adalah pengawasan dan inspeksi berkala, yaitu melibatkan konsultan pengawas untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan juga menggunakan teknologi seperti drone atau software BIM untuk memantau proyek. Selanjutnya, langkah-langkah masih menyambung yang tadi ya, langkah-langkah untuk mencapai mutu proyek. Untuk poinnya itu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yaitu memberikan pelatihan kepada pekerja untuk memastikan kompetensi. Dan juga yang terakhir uji coba dan sertifikasi, yaitu melakukan pengujian struktur misalnya uji beban atau uji gempa dan juga mendapatkan sertifikasi yang layak fungsi. Yang ketiga adalah kendala yang mungkin terjadi dan solusinya, di mana yang pertama adalah keterbatasan anggaran, kendala yang kedua sumber daya manusia tidak kompeten, kendala ketiga cuaca dan faktor eksternal, dan juga yang terakhir keterlambatan material. Selanjutnya masuk ke landasan teori, di mana teori mutu oleh Edward Deming pada tahun 1950-an yang menyatakan bahwa mutu bukan hanya bertanggung jawab di divisi tertentu, melainkan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Untuk terjemahnya yaitu Quality is Everyone's Responsibility. Teori ini menekankan siklus Plan Do Check Act atau PDCA untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan. Yang kedua adalah teori Total Quality Management TQM oleh Feigenbaum pada tahun 1961, di mana mutu adalah pendekatan sistemik yang melibatkan semua aspek organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir adalah teori Six Sigma oleh Motorola pada tahun 1980-an yang berfokus pada pengurangan kegagalan hingga tingkat minimum seperti 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan. Teori Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kegagalan dalam proyek bisnis. Dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1986, Six Sigma menggunakan data dan alat statistik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki proses produksi atau layanan. Selanjutnya untuk contoh proyek, untuk yang pertama di dunia ada dua contoh yang kita ambil. Yang pertama ada Burj Khalifa Dubai pada tahun 2010, yaitu mutu dijamin melalui pengawasan ketat dan penggunaan material berkualitas tinggi. Contoh teori yang ditetapkan adalah Total Quality Management atau dari Feigenbaum pada tahun 1961. Untuk contoh proyek kedua yaitu terowongan Chanel Eurotunnel antara Inggris dan Prancis pada tahun 1994 yang merupakan salah satu proyek infrastruktur paling kompleks yang berhasil mempertahankan mutu melalui penggunaan teknologi dan manajemen proyek modern. Nah, sekarang contoh proyek di Indonesia yaitu yang pertama proyek MRT Jakarta pada tahun 2019 di mana menggunakan standar mutu internasional termasuk sistem inspeksi dan pengujian material serta pelatihan pekerja. Konsep mutu berdasarkan PDCA Deming. Yang kedua ada contoh proyeknya itu Tol Trans Jawa di mana menggunakan material berkualitas tinggi dan inspeksi berskala untuk memenuhi jalan dalam jangka panjang. Selanjutnya standar mutu proyek yang untuk di dunia kita memakai dua. Yang pertama ISO 9001 Quality Management System yang digunakan di berbagai proyek internasional untuk memastikan semua proses berjalan dengan standar mutu. Yang kedua ada LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design yang dimana standar bangunan ramah lingkungan diterapkan di proyek seperti One World Trade Center in New York.
Nah, untuk standar mutu proyek di Indonesia, kita menggunakan SNI. Yang pertama, Standar Nasional Indonesia, di mana SNI 1727 tahun 2020 untuk beban desain minimum untuk bangunan, dan juga SNI 2847 tahun 2019, yaitu beton struktural untuk bangunan gedung. Nah, untuk yang kedua ada Green Building Council Indonesia atau GBCI, yang dimana diterapkan pada proyek seperti Gedung BCA Tower di Jakarta yang terletaknya di Jakarta. Mutu dalam proyek ini tidak hanya mencangkup hasil akhir, tapi juga proses pencapaian hasil tersebut. Standar yang baik, manajemen efektif, dan pengawasan yang ketat memastikan keberhasilan proyek. Ya, contohnya itu seperti tadi di Burj Khalifa, MRT Jakarta, dan proyek jalan tol menunjukkan bahwa standar mutu dapat diterapkan jika pendekatan yang tepat digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.